Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat itu, aku hanya merasa cemas dan penuh ketakutan. Desa Amba, yang semula damai, telah berubah menjadi tempat yang mencekam dan menyeramkan. Kami, sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani KKN di Desa Amba, seharusnya datang ke sini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, beberapa dari kami, terutama mereka yang kurang bertanggung jawab, malah merusak dan mengganggu ketentraman penduduk desa. Mereka merusak tanaman, menciptakan tempat asusila, dan mengadakan pesta berisik tengah malam dengan musik yang mengganggu. Penduduk desa menjadi marah dan memperingatkan kami untuk berhenti, tapi kami mengabaikannya dengan sombong. Suatu malam, saat kami sedang berada di tengah-tengah kegaduhan, sebuah perasaan aneh menyelinap di hatiku. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Keesokan harinya, kabar mengerikan menyebar di antara kami. Salah seorang teman kami, yang bernama Rian, tidak pernah kembali setelah dia keluar sendirian tengah malam. Kami semua berpikir bahwa dia mungkin hanya bermain-main atau mabuk, tetapi setiap usaha pencarian untuk menemukannya gagal. Kemudian, terjadi lagi. Seorang teman lain, Siti, menghilang tanpa jejak. Ketakutan mulai merajalela di antara kami. Beberapa penduduk desa berbicara tentang makhluk halus yang marah karena gangguan yang kami ciptakan. Mereka mengatakan kuntilanak, pocong, dan genderuwo mulai bergerak di desa ini. Kami mencoba meninggalkan Desa Amba, tetapi semakin banyak dari kami yang menghilang, dan pintu keluar sepertinya menghilang juga. Kami terjebak, dikelilingi oleh kegelapan dan suara-suara misterius. Setiap malam, terdengar suara hantaman dan teriakan dari arah yang berbeda. Aku menyadari bahwa kami telah membangkitkan sesuatu yang sangat kuat dan mengerikan dengan tindakan kami yang sembrono. Kami adalah mangsanya sekarang. Satu persatu, teman-temanku dibunuh oleh makhluk halus yang tak terlihat. Sekarang, aku terjebak di dalam rumah terbengkalai di Desa Amba, menulis catatan ini sebagai upaya terakhirku untuk memberitahu dunia apa yang telah terjadi di sini. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, tapi aku hanya berharap agar kisah ini bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang berpikir untuk mengganggu ketentraman dan kedamaian sebuah desa kecil. Ketika malam turun, suasana semakin mencekam. Aku bersembunyi di dalam rumah yang semakin lama semakin terasa seperti penjara. Pintu dan jendela sudah tidak aman, dan suara-suara aneh yang misterius terus menghantui kami. Sisa dari kelompok KKN yang awalnya berjumlah 11 orang telah menyusut menjadi hanya beberapa orang. Setiap malam, kami diancam oleh kehadiran makhluk halus yang tampaknya tidak memiliki niat baik. Seringkali, suara-suara wanita menangis atau suara kaki-kaki menghantui lorong-lorong rumah yang gelap. Aku merindukan keluargaku, dan aku merindukan hari-hari saat aku masih bisa hidup dengan damai. Tetapi sekarang, aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Kami mencoba untuk berdoa, mencari pertolongan dari penduduk desa yang masih tersisa, tetapi semakin sedikit orang yang mau mendekati rumah-rumah yang ditinggalkan oleh teman-teman kami yang telah hilang. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin terpuruk, dan ketakutan melanda pikiranku setiap saat. Aku tahu bahwa makhluk-makhluk halus ini tidak akan berhenti sampai kami semua menghilang. Aku berharap bahwa orang-orang yang akan membaca catatan ini akan mengambilnya sebagai peringatan. Jangan pernah merusak ketentraman suatu tempat, dan jangan mengganggu makhluk-makhluk halus yang mungkin ada di sana. Kami telah membayar harga yang mengerikan atas kesalahan kami, dan aku hanya berharap agar kisah kami menjadi pelajaran yang nyata. Sekarang, aku hanya menunggu giliran terakhirku, siap menerima nasibku di tangan makhluk-makhluk yang mengerikan ini. Semoga dunia luar tahu apa yang telah terjadi di Desa Amba, dan semoga mereka yang bertanggung jawab atas gangguan ini menemukan ketenangan di akhirnya. Dari 10 mahasiswa yang awalnya berada dalam kelompok KKN, sekarang hanya ada 3 dari kita yang tersisa, termasuk aku. Ketiganya adalah aku sendiri, teman dekatku, Sarah, dan seorang teman lainnya, Andre. Kami telah berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi yang semakin mengerikan ini.
Setiap hari kami berusaha mencari cara untuk menghindari makhluk-makhluk halus yang terus mengintai kami. Kami hanya berani bergerak pada siang hari, dan kami berusaha untuk tetap diam dan tidak mengganggu makhluk-makhluk tersebut. Tetapi meskipun kami berusaha untuk tidak melukai mereka, kami tahu bahwa rasa marah mereka telah mencapai puncaknya. Malam-malam menjadi waktu yang paling menakutkan. Terkadang, kami mendengar suara-suara misterius yang datang dari luar rumah kami. Teriakan, tawa sinis, dan suara langkah-langkah halus yang menghantui kami. Kami terjebak di dalam rumah dengan segala jendela dan pintu yang sudah rusak, dan perasaan ketidakberdayaan semakin menghantui pikiran kami. Setiap hari adalah ujian bagi ketahanan kami. Kami hanya memiliki sedikit makanan dan air, dan kami harus berbagi cerita-cerita mengerikan tentang teman-teman kami yang hilang. Sarah, Andre, dan aku tahu bahwa waktu kami di desa Amba semakin berkurang, dan satu-satunya harapan kami adalah menemukan cara untuk keluar dari tempat ini dengan selamat. Namun, meskipun kami berjuang untuk bertahan hidup, kami juga merasa bahwa kami adalah bagian dari masalah ini. Kami harus bertanggung jawab atas tindakan kami yang sembrono yang telah membangkitkan kemarahan makhluk-makhluk halus ini. Sekarang, satu-satunya harapan kami adalah untuk bertahan hidup dan berharap bisa memperbaiki apa yang telah kami rusak, jika kami pernah bisa meninggalkan desa Amba dengan selamat. Pada suatu hari, saat kami hampir putus asa dan merasa bahwa tidak ada harapan tersisa, muncul seorang warga desa yang sudah sepuh, Pak Slamet. Dia adalah salah satu penduduk desa Amba yang selama ini kami hindari karena cerita-cerita tentang kekuatan spiritualnya. Pak Slamet adalah seorang ahli dalam kepercayaan dan ilmu-ilmu mistik Jawa. Dia mengetahui konsekuensi dari perbuatan kami yang telah membangkitkan kemarahan makhluk-makhluk halus di desa ini. Dengan penuh belas kasihan, dia datang untuk menyelamatkan kami dari nasib yang semakin mengerikan. Pak Slamet membawa kami ke tempat yang aman di rumahnya dan memberikan perlindungan dengan cara-cara tradisional. Dia memberitahu kami bahwa kami harus meminta maaf kepada makhluk-makhluk halus dan merestui mereka agar bisa meninggalkan desa Amba dengan selamat. Selama beberapa hari, kami bersama-sama dengan Pak Slamet melakukan upacara-upacara yang disusun dengan hati-hati. Kami meminta maaf kepada alam dan makhluk-makhluk halus yang kami ganggu, dan kami berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Lama-kelamaan, keadaan di desa mulai mereda. Suara-suara misterius yang menakutkan mereda, dan kami merasa bahwa kami tidak lagi dikejar oleh kehadiran yang gelap. Makhluk-makhluk halus tersebut, seakan-akan merasa puas dengan permintaan maaf kami, mulai menghilang satu persatu. Pak Slamet adalah pahlawan bagi kami. Dia telah menyelamatkan kami dari nasib yang mengerikan, dan kami berterima kasih padanya dengan cara yang tak terhingga. Kami juga membantu membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang telah kami sebabkan di desa Amba. Dalam akhir cerita ini, kami belajar dengan keras bahwa alam dan makhluk-makhluk halus memerlukan penghormatan dan perlindungan. Kami meninggalkan desa Amba dengan hati yang berat, tetapi juga dengan tekad untuk berbagi pengalaman mengerikan kami sebagai pelajaran bagi orang lain tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan dunia gaib. Ketika kami bersiap-siap untuk meninggalkan desa Amba, kami memutuskan untuk mengungkapkan rahasia Pak Slamet yang kami ketahui. Kami menghampirinya dengan rasa hormat dan kebingungan. Pak Slamet tersenyum lembut saat kami meminta klarifikasi tentang kejadian-kejadian misterius yang telah kami alami selama beberapa minggu terakhir. Dengan tulus, beliau membenarkan bahwa dia adalah salah satu makhluk halus yang menjaga keseimbangan di desa Amba. Namun, berbeda dengan makhluk-makhluk halus yang lain, Pak Slamet adalah makhluk yang lebih bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Dia tahu bahwa kehadiran kami telah merusak ketentraman desa, dan bukannya menghukum kami seperti makhluk-makhluk lainnya, dia memutuskan untuk memberi kami kesempatan untuk belajar dari kesalahan kami. Pak Slamet menjelaskan bahwa dia telah memberikan peringatan kepada kami dengan berbagai cara, tetapi kami tidak pernah mengindahkan tanda-tandanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencoba metode yang lebih keras, tetapi tetap berusaha untuk menghindari pertumpahan darah.
Kami merasa bersyukur bahwa Pak Slamet telah memilih untuk berbicara dengan hati yang penuh kasih dan bijaksana, daripada melanjutkan dengan tindakan yang lebih mengerikan. Kami belajar banyak dari pengalamannya dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan kami. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Slamet dan memohon izin untuk meninggalkan Desa Ambah. Dia memberikan izin tersebut dan memberi kami nasihat terakhir untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk-makhluk halus dimanapun kami berada. Ketika kami meninggalkan Desa Ambah, kami membawa pulang pelajaran yang mendalam tentang rasa hormat terhadap alam dan kebijaksanaan dalam bertindak. Kami berjanji untuk menyebarkan cerita kami sebagai peringatan bagi siapapun yang mungkin tergoda untuk mengganggu keseimbangan alam dan dunia gaib di masa depan.